dia sendiri yang mengatakan bahwasanya roh itu bukanlah ciptaan. Maka sejawab, sepengetahuan saya yang bukan ciptaan itu hanyalah pencipta. Karena selain pencipta semuanya mutlak ciptaan. Hanya saja ciptaan ada dua unsur. Yang satu unsur ciptaan itu tanpa proses, yang satunya melalui proses. Nah, proses ini dari mana? Dari ciptaan yang langsung. Ciptaan juga. Tidak ada yang bukan ciptaan. Tapi kalau dikatakan itu adalah apa namanya, bukan ciptaan, nah ini bisa dipertanyakan lagi. Tambah lagi dengan pernyataan yang menyatakan ada roh kecil, roh besar. Ini yang kajian yang akhirnya membuat awang-awang, sehingga andai-andai itu yang membuat dari awal sepenulis ini akan dituliskannya berdasarkan dari angan-angannya. Angan-angannya bersumber daripada kehendak dadanya, mana kehendak dada itu akhirnya menghasilkan dari hayalan. Maka saya katakan dari sejak awal, kalau kita memahami unsur dari awal imamiyah ini, semuanya bersumber daripada kehendak dada yang menghasilkan daripada sangkaan atau kesimpulan. Kesimpulan itu pun terletak daripada hayalan mereka. Sulitkah mereka untuk kembali pada Quran? Karena Quran itu tidak menyuruh kita ngayal, tidak menyuruh kita istilahnya menerka-nerka, mengira-ngira, menebak-nebak. Bahkan kurang jelas ke Quran itu sebenarnya. Sehingga tidak ada yang lebih sempurna. Karena Quran itu sebagai kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Itulah alasan kenapa kita menolak kitab selain Quran. Kalau kita kembali lagi lah, kalau mau cerita ini, maka kalau dibahas cerita ini, di mana letak keliruan? Semuanya sudah mengalami perubahan, semua sudah mengalami kerusakan. Sejak berdirinya Khilafah Fatimiyah, sejak terbunuhnya para sahabat, Islam telah dimutilasi, Islam telah dirubah oleh orang-orang sekelompok kecil yang membentuk yang namanya Syiah. Dia juga yang mengontrol seluruh religions, agama di seluruh dunia. Maka mereka bentuk tujuannya agar jangan sampai umat Islam itu kembali kepada ajaran yang original atau kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Biar mereka ikut siapa si A, si B, si C atau golongan yang mereka bentuk, asal jangan kembali kepada Rasulullah dan sahabat sebagaimana awalnya. Dan ini fakta. Maka saya bilang penting gitu memahami sejarah. Karena perilaku mereka tuh, cara mereka tuh sama. Apa mereka lakukan kepada ajaran Musa, begitu pula mereka lakukan kepada ajaran Isa. Ajaran Isa sama, mereka rusak seperti itu. Waktu zaman Isa dulu, waktu zaman Rom atau Roma, jadi murid Isa itu sendiri mengkhianati Isa. Sampai sepeninggalan itu ada pengikut-pengikut atau ajaran-ajaran daripada Isa yang dari awal mengikuti, yaitu Arius atau Andomius. Mereka masih lurus. Tapi setelah itu sekitar 200 tahun atau 300 tahun atau 300 tahun lebih atau 200 tahun lah. Kalau misalnya kita lihat daripada faktanya 200 tahun lebih itu, muncul lagi ada oknum baru. Masuk 300 tahun, muncul lagi. Nah, makanya dikatakan dia Yahudi. Melantiklah. Siapa yang dilantik? Paus. Paus itu Yahudi. Akhirnya yang mana yang masih lurus, Andomius, Arius, dibunuh. Di antara ikut sepakat dengan dia, yang tidak mengikuti yang namanya Trinitas mereka, dihabisi. Dituduhlah penyihir, dituduhlah sesat. Maka abad ke-7 mereka hilang.
Kemana ke Arius, Andonius, kalau bahasa lainnya Aries tadi ini. Mereka mengikuti ajaran Rasulullah karena sejatinya ajaran Rasulullah dan ajaran Isa awal sama, tidak ada perbedaan. Secara tauhid dia sama. Hanya perbedaannya itu Rasulullah lebih menyempurnakan secara syariat. Begitu pula yang berlaku pada Islam. Islam awal mulanya siapa merusak? Yahudi pula sama. Dari awalnya mereka pura-pura masuk Islam. Satu orang Yahudi yang namanya Abdullah bin Sabah. Di sini cikal bakal terbentuk yang namanya Syiah. Akhirnya mereka lah membuat propaganda. Mereka melakukan makar, mereka melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan terjadi. Mereka lakukan pemberontakan dan fitnah. Sehingga satu persatu sahabat pun terbunuh. Bahkan Utsman bin Affan pun pernah dikepung oleh pengkhianat-pengkhianat mereka nih. Sampai terbunuh. Nah, lepas terbunuh daripada ini, mereka mendirikan, tepatnya di Mesir, Fatimiyah. Nah, disitulah akhirnya semua konsep Islam yang lurus awalnya dirubah. Yang awalnya hanya mengikuti Rasulullah, yang awalnya hanya bermasyarakat kepada Rasulullah, yang awalnya hanya berpegang pada Quran, akhirnya muncul banyak kitab. Yang awalnya dulu pada zaman itu tidak ada yang namanya orang berani yang membuat fitnah, bahkan ajaran al-halal pun tak boleh. Kenapa? Karena ada penyesatan di situ. Maka dikenal pada zaman itu dari Amirul Mukminin pun pada saat itu, yang mana ada pengikut al-halal, bahkan al-halal itu pun dipancung. Namun setelah berdirinya khilafah Fatimiyah dan terbunuhnya para sahabat, mereka leluasa, bahkan berkembang. Baru kita ngerti dari mana ajaran mereka semua bersumber. Dari ini juga, dari Syiah juga. Maka sama paham Nur Muhammad. Nur Muhammad itu daripada Syiah Imamiyah. Boleh juga saya bilang, cek dulu sejarah. Ada yang marah ke saya, cek dulu sejarah. Benar tak pernyataan saya? Makanya penting sejarah ini kita paham. Yang bersumber daripada Syiah Imamiyah dari mana? Syiah Rafidah. Kalau Rafidah itu dulu dia menuhankan Ali. Bahkan Ali pernah membakar orang Syiah hidup-hidup. Cek juga sejarah. Apakah pernyataan saya salah? Jadi mempertuhankan Ali. Bahkan pernyataan orang Syiah itu mengatakan bahwa Allah itu setiap malam Jumat dia turun beserta malaikat menziarahi makam Husain. Cek, benarlah pernyataan mereka? Setelah mereka mempertuhankan Ali, mereka juga mendaulat Ali. Bahkan Ali juga bukan sebagai sahabat, bahkan gelar Imam Ali alaihi salam. Cek, benar tak pernyataan saya ini? Itu kalau ada orang mengatakan bukan sebagai Ali, sebagai sahabat, tapi Ali itu disebut dengan Imam Ali. Ini sifat imam. Karena imam itu dipakai banyak daripada orang Syiah Imamiyah. Kenapa? Karena dia konsepnya berimam. Dari Syiah inilah muncul ini namanya ajaran Nur Muhammad. Dari mana? Akhirnya dikolaborasikan, digabungkanlah dengan konsep tasawuf. Tasawuf itu nama lain ya sebenarnya. Tasawuf diambil daripada kalimat sufi. Kalau dia mau jujur, ajaran daripada al-halaj. Al-halaj atau al-hadis ini sifatnya adalah tasawuf yang kita kenal sekarang. Walaupun sebenarnya tasawuf itu maknanya dah beda. Tasawuf apa atau sufi. Nah, disinilah baru kita tahu runutannya. Nah, kolaborasi inilah berkembang di Syiah ini. Ya tak pernah keluar pada saat itu. Akhirnya keluar daripada jazirah Arab, khususnya di Persia. Keluar daripada Arab tuh di Persia kemana? Ke India. Nah, ini fakta. Di India inilah akhirnya dikembangkan. Di mana? Oleh orang Naksabandia. Naksabandia lah menerima pertama kali di India dan menyebarluaskan ke dunia. Karena sifat konsep ajaran Nur Muhammad itu tidak bisa terlepas daripada ajaran tasawuf. Makanya agak kontroversi dengan konsep Quran. Quran dari awal saya katakan, apa contohnya? Sifat fana dan sifat sadar. Quran nyuruh kita sadar, tapi mereka suruh kita fana. Quran mengajarkan kita, mengenali kita apa itu Muhammad, apa itu Nur. Maka ada surah An-Nur, ada surah Muhammad. Kalau surah Muhammad bukan hanya dalam Quran. Dulu di kitab sebelum juga ada, tapi bernama lain.
Walaupun kalau ditranslatekan mengartikan sama Nur Muhammad. Dalam Torah ada nama Song of the Songs. Kalau dalam bahasa terjemahan itu Kidung Agung. Dalam terjemahan dalam lebih halus lagi artinya pujian yang agung. Pujian agung kalau bahasa dalam lainnya adalah yang terpuji. Kalau ditranslatekan bahasa Arab apa lagi? Muhammad. Jadi nubuat sebelum Rasulullah lahir pun nubuat itu ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Apalagi dalam Injil. Injil lah banyak mereka banyak yang asli dah tak ada. Jadi kalau kita tanyakan kepada mereka ni bukan Injil, Bible namanya. Kalau Bible itu ditulis oleh orang lain dah. Terserahlah bagaimana caranya. Tapi faktanya kalau kita ambil daripada Taurat, maka di situ jelas kenapa banyak disebut kalimat Ahmad, Muhammad. Dalam konsep Ibrani pun Muhammad. Mim khair mim dalil ataupun dalam konsep dalam bahasa Aram sama. Karena konsep mem dia tak bisa meninggalkan. Maka sifatnya adalah yang kemuliaan atau yang terpuji. Atau kali bahasanya adalah pujian agung atau yang sangat teragung. Maksudnya yang memberikan keagungan atau diberi gelar agung, saking terpujinya dia agung. Maka pernah saya katakan, jangan mereka salah. Muhammad itu jauh sebelum ini telah dijadikan, bahkan disebut berkali-kali. Dalam Taurat itu dijadikan nama pasal, yaitu pasal Kidung Agung. Kalau bahasa kita ni pujian agung. Kalau bahasa Arab pun sama, Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah sifat. Maka kenapa sifat awal yang melekat kepada ruh? Ruh adalah ciptaan awal. Itu saya katakan, saya ulangi berkali-kali, ciptaan awal. Maka saya bilang, ada orang yang mengatakan bahawa ruh itu bukan ciptaan. Na'udzubillah menjadi. Artinya, tanpa disadari, ada halus dalam penyesatan akidah. Muhammad adalah sifat. Apa itu sifat? Kita pahami itu sifat. Sifat, bentuk itu sifat atau bukan? Bentuk sifat. Dari bentuk sifat menghasilkan sifat. Jadi kalau kita kalau kalimat kita bentuk ni, bentuk badan, bentuk tubuh, ini sifat. Maka bayi dalam perut mak membentuk Muhammad. Kenapa? Karena dia menyatakan sifat yang membentuk sifat. Sifat bentuk si bayi. Jadi jangan salah artikan lagi ini. Karena versi tasawuf beda. Maka saya katakan pahami dulu sifatnya apa. Maka dikatakan sifat awal. Kita pahami sifat kita ini adalah sifat Muhammad. Kenapa? Karena bersumber dari sifat awal. Sifat itu bukan hanya karakter. Bentuk ini sifat. Ada tangan, ada kaki, bentuk tangan, bentuk kaki, bentuk kepala, bentuk semua. Bahkan fungsi daripada bentuk juga sifat. Nah, kenapa saya balikkan lagi? Bukankah semua ini bersumber daripada sifat awal? Maka sebut Muhammad. Segala sebentuk ini berawal daripada yang terpuji. Maka bayi itu suci. Bukan karena dia tidak berbuat dosa. Bukan. Memang dia tak berdosa. Tapi masalah dikatakan suci itu karena dia menzahirkan sifat awal. Yang mana dia sadar, dia menyatakan, aku terbentuk daripada sifat awal. Banyak orang salah sangka kalau sekedar sifat itu hanya terbiak. Bukan. Itu satu bagian, salah satu bagian daripada sifat. Mau kita sifat bentuk ke, sifat mata ke, sifat tangan, atau fungsi-fungsi daripada bentuk itu atau sifat itu sendiri, itu ada bagian-bagian daripada sifat. Namun semua bagian-bagian sifat itu bersumber dari satu sifat. Yang mana di dalamnya include. Maka dikatakan adanya ruh. Lalu apa yang dizahirkan? Maka saya menjelaskan, Muhammad bukan cahaya. Dan cahaya
bukan Muhammad. Yang ini harus dipahami. Maka pentingnya Furqan agar kita ngerti. Cahaya, sifatnya sifat. Pisahkan dulu benda ini. Karena sejatinya cahaya itu terbentuk daripada ruh. Yang mana itu include di dalam sifat awal. Maka di dalam cahaya itu ada sifat, ada nama sifat cahaya. Sifat cahaya itu bersumber daripada Muhammad. Muhammad itu sumber sifat. Seulangi. Pisahkan lagi antara sifat cahaya dengan cahaya. Ini beda. Sehingga tak bisa kita campur adukkan benda perkara ni. Maka agak berbeza paham antara Syiah ataupun tasawuf dengan kita. Beda. Sangat kontras. Maka saya katakan saya menolak kalau dikatakan Nur Muhammad. Karena nur adalah cahaya. Sifat cahaya berbeza dengan cahaya. Maka di kalimat Muhammad tetap sebagai awal yang include di dalam ruh. Karena dia sifat awal, inti daripada sifat dilekatkan kepada inti ciptaan atau ciptaan awal. Ciptaan awal itu ruh. Kita buka perlahan benda ni supaya kita ngerti. Kalau tidak, kita tak akan ngerti hingga bercampur adukan. Di sinilah nampak terang bahwasanya mereka tak memahami Furqan. Mereka tak bisa hidup dalam Furqan sehingga Allah tidak memberikan kemampuan kepada mereka untuk membedakan dari yang halus sampai yang kasar, dari kekuasaan hingga yang berkuasa, dari hak dan batil. Padahal dah sangat terang benderang benda ni. Kalau ingin jelas sekali, jalankan solat. Dah saya katakan, jalankan solat biar dia ngerti. Apa itu Muhammad? Apa itu cahaya? Apa itu ruh? Apa itu cahaya? Apa itu pula jiwa? Terang. Sehingga kenapa kita harus berdiri betul awalnya? Berdiri betul ini sifat dulu. Sadar tak diri kita bahawa berdiri betul itu sifat? Agar kita faham diri yang sebenar-benarnya diri. Bukan alat. Sejatinya alat itu sifat. Dan apa yang terkandung pada sifat itu adalah sifat pula. Yang menyatakan sifat adalah sifat. Yang mampu memahami sifat adalah sifat pula. Maka saya katakan tidak akan pernah mengerti dia cahaya kalau dia masih terjebak dengan sifat. Tapi kalau dia kembali kepada cahaya yang sebenarnya, maka dia akan memahami segala sifat-sifat cahaya. Karena cahaya sebenarnya itu bersumber daripada ruh. Ingat, ruh bukan cahaya. Karena include-nya ruh itu adalah adanya ruh. Karena ruh adalah sifat yang ada. Di dalamnya adalah cahaya. Cahaya itu adalah sifat. Jadi sempurnanya ruh itu karena adanya sifat awal. Maka dikatakan wujud atau ada. Dari pernyataan-pernyataan inilah yang akhirnya bisa dipahami. Sehingga mereka mengklaim cahaya di atas cahaya adalah Muhammad. Bukan. Dalam surah An-Nur tentang cahaya di atas cahaya itu akan mengembalikan mengingat kita tentang jiwa. Karena hanya jiwa lah yang Allah ambil kesaksiannya. Karena jiwa itu adalah penyempurnaan atau sesempurnanya cahaya. Cahaya bukannya jiwa, tapi jiwa itu adalah cahaya terus menerus di dalam jiwa. Lalu dari mana pula kerusakan ini muncul? Kerusakan ini akhirnya menyebabkan banyaknya pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Dari satu yang mendengar akhirnya akan membuat pemecahan-pemecahan yang berbeda, tanggapan atau kesimpulan si A, si B, si C ini akan menimbulkan banyak pendapat yang berbeda atau perpecahan. Padahal kalau kembali kepada Quran, mereka tidak akan berpecah. Karena sifat yang mutlak dia tidak akan berubah. Tetapi kalau mereka berpijak ataupun terhubung kepada sifat yang tak mutlak, maka mereka akan menghasilkan hal yang berbeda-beda atau perpecahan. Kesimpulan-kesimpulan inilah yang menyebabkan akhirnya di mana-mana ujung-ujungnya diambil sama rata.
Maka paham Nur Muhammad itu berbeda-beda sebenarnya. Di kalangan untuk tasawuf saja banyak pecahan. Bahkan di Asia ini, kita tidak bicara Timur Tengah, paham tasawuf itu banyak jenis. Ada yang mengatakan Maharua, padahal nanti diambil ikut, jadi urutannya ada di sini, saling berkaitan. Ada yang mengatakan ujung-ujungnya tidak lagi bicara Maharua, dan bicara diri. Dianggaplah diri itu adalah Tuhan. Kalaupun dikatakan diri itu Tuhan, dia tak mau. Kalau diucapkan diakui kafir, tak diakui kufur. Karena dia tak bisa membedakan lagi atas eksistensi dan substansi Tuhan. Mungkin kalau dimaksudkan yang eksistensi, saya masih terima. Artinya kekuasaan. Diri saya adalah kekuasaan Allah, alam ini kekuasaan Allah, saya terima. Tapi kalau dikatakan substansi, na'udzubillah, artinya telah mengatakan atau menyekutukan Allah. Makanya penting kita memahami, membedakan mana substansi, mana eksistensi. Sehingga apa yang terpancar pada diri kita, fungsi kita tidak bisa lepas daripada cahaya. Kenapa? Karena dia menangkap segala sesuatu yang sedia. Fungsinya sedia tak? Sedia. Indranya sedia tak? Sedia. Tentulah dia akan menangkap segala sesuatu yang sedia. Nah, sekarang kita balik lagi. Dari manakah asal usul sedianya? Bukankah dari cahaya? Maka segala sumber fungsi yang difungsikan, yang dipandang, yang memandang, tak terlepas daripada sifat cahaya. Ingat, sifat cahaya. Yang mana sifat cahaya itu mengarahkan kepada cahaya itu sendiri. Tentulah, kata saya bilang, yang dipandang adalah sesuatu, karena yang memandang itu sesuatu. Tentulah yang ditunjuk ini adalah alat, karena yang menunjuk itu alat. Kalau ini berbeda bahasa, tapi satu hal maksud saya, yaitu sifat. Ini sifat penunjuk, tentulah yang ditunjuk pun sifat. Nah, supaya kita mengerti, cerdasnya Quran mengarahkan kita untuk benar-benar teliti. Sehingga kita nak mencampur adukkan dua hal yang berbeda. Muhammad letaknya tetap melekat kepada kudusnya, sucinya ruh. Kenapa? Karena sifat awal, sifat yang sempurna. Kenapa dikatakan sifat sempurna? Karena dialah sumber atas segala sifat. Dia sifat, bukan bagian sifat. Karena daripada dia muncullah bagian-bagian sifat. Dari sifat bentuk, dari sifat fungsi, dari sifat karakter. Ini kan dia bagian daripada sifat. Itulah alasannya kenapa saking sempurnanya Allah melekatkan kepada cahaya di atas cahaya itu adalah jiwa. Itulah alasannya kenapa dalam surah Al-A'raf 172 Allah mengambil kesaksian atas jiwa itu. Karena jiwa ini cukup sempurna. Sempurna sifat. Sifat apa dimaksudnya? Karakter yang dibawa langsung dari sifat Muhammad. Saya katakan Muhammad karena Muhammad sumber sifat. Yang keluar di dalamnya segala sifat yang sumber pada Muhammad itu ada pada jiwa ini. Kemudian cahaya, dia bukan sekedar cahaya, tapi sempurnanya cahaya. Maka alasan itulah Allah mengambil kesaksian, cukup sempurnanya dia. Nah, makanya kalau kita memahami daripada unsur cahaya itu, maka semuanya tunduk, alam itu tunduk, semuanya tunduk. Tentulah indera kita pun tunduk. Sampai detik ini dia pun tunduk pada tingkat kepada kita. Tangan kaki kita tunduk tak kepada kita? Tunduk. Mata telinga kita tunduk tak? Tunduk. Nak kita bawa ke mana dia ikut? Kan sifat cahaya itu tunduk. Ini sifat cahaya ini tunduk. Namun cahayanya yang membuat segala sifat ini berfungsi. Nah, sifat ini terhubung kepada sifat awal Muhammad. Nah, itulah berpisah. Saya pisahkan mana Muhammad, mana cahaya, atau bahasa lain sifat cahaya. Kalau sifatnya benar bersumber daripada Muhammad, tetapi kalau cahaya itu beda lagi. Maka harus kita pahami antara sifat dan diri. Diri secara substansinya saya maksudkan bukan bentuk ya. Kalau dah bentuk berarti bicara sifat. Saya ulang, bentuk ni sifat atau bukan? Sifat. Makanya kenapa kita berdiri betul awalnya itu mengarahkan memahami diri yang sebenarnya. Bukan sifat, tapi diri. Kalau kita bicara sifat, udah dijahirkan.
Jasad kita sudah menjadi bagian daripada sifat. Dan include dalam jasad segala sifat. Maka berdiri betul itu dijahilkan oleh sifat. Agar apa? Kita memahami diri, bukannya sifat. Karena sifat paham itu adalah bagian sifat. Tapi untuk menemukan sebenar-benar yang maksud paham itu sendiri, itu bukan sifat. Ini harus dipisahkan. Nah, kalau kita nak ngerti nanti antara paham dengan yang kita tuju, pemahaman sebenarnya, itu kita nggak bisa membedakan. Sehingga semua pun kita akan terjebak dengan segala sifat. Dan akhirnya kita terbentur dengan segala sifat. Yang lebih celakanya lagi, kita tidak akan pernah memahami diri, tapi kita akan memahami sifat yang kita anggap diri. Sehingga tadi kita jelaskan ataupun kita tangkap dengan sifat ini, itu adalah perumpamaan. Kalau kita memahami itu sifat, tapi kalau mereka tak paham sifat, mereka akan menganggap ini betul. Bukan perumpamaan. Yang namanya sifat itu alat. Sifat itu alat. Menjelaskan fitrahnya alat, menjelaskan fungsinya alat, menjelaskan segala bentuknya alat. Untuk apa? Untuk sebagai alat pula. Makanya dia tak lepas daripada perumpamaan. Tapi kalau dah bicara diri, inilah yang cerita. Inilah yang cerita. Karena diri sifatnya mutlak. Maka sudah pahami, saya jelaskan. Pahami perbedaan yang mana mutlak, mana yang tak mutlak. Mana yang absolut, mana yang tak absolut. Sehingga kita mengerti. Kalau sifat ini, mau kita bicara bentuk apapun, maka saya katakan ini bukan diri, ini jasad ya kita. Ini bukan diri, ini sifat. Ini alat. Ya, ingat ya, sifat adalah alat. Maka kalau kita balik lagi kepada Muhammad, maka kita mengerti apa yang dibawa Muhammad, sifat yang terpuji. Sekarang kalimat yang terpuji ini mengarah ke mana? Sifat atau bukan? Pujian itu sifat atau bukan? Sifat. Yang terpuji berarti sifat yang awal. Itu kata kuncinya sudah jelas. Sifat. Artinya sifat itu bukan peli, bukan sekedar peli. Bentuknya, segalanya. Dari bentuk, fungsi. Ini sifat. Maka kalimatnya yang terpuji. Atau pujian. Pujian itu sifat yang dilekatkan pada sifat. Tetapi kalau roh, sifat atau bukan? Bukan. Dia bicara diri, maka kalimat roh, rohi, ruha. Ini dah cantik ini kalau kita paham benar ni, sehingga tidak bisa kita sama-sama ratakan. Jadi Quran mengajarkan kita tu benar-benar sadar, benar-benar teliti. Jadi kita tak disuruh ngayal. Kita tak suruh asal dengar pakai yakin. Tak bisa. Dari awal dikatakan dalam Quran tu, dalam Al-Baqarah yang kedua. Artinya tiada keraguan. Dia bicara bukti dulu. Maka dari awal kenapa saya tidak akan pernah menyangka kalau benda itu benar, tapi akan saya tolak kalau benda itu memang keliru. Karena zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu dah jelas. Awal perkara itu dah dikatakan mutlak, yang tiada keraguan. Arti bahasanya pasti. Itu disuruh tidak, kita disuruhnya untuk ngayal, kira-kira atau nyimpulkan, tak mau. Kalau kesimpulan keluar kita dari Quran. Dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah syaratnya memang betul harus Furqan, karena syarat Furqan itulah akan mengarahkan mereka ini bertakwa. Orang yang bertakwa dah jelas dia hidup dalam Furqan. Yang pasti ini akan paham dengan yang mutlak dan tidak mutlak. Sehingga dia bisa benar-benar bisa membedakan segala sesuatu. Sangat ilmiah. Coba kita renungkan.
Makanya kenapa ada integrasi awal sebelum sholat wudhu. Wudhu ini akan menjelaskan sifat sejati-jatinya sifat. Menjelaskan ini alat. Alat dia butuh dibersihkan. Yang bersihkan sifat pula. Maka saya kata, siapa membersihkannya? Nyawa. Nyawa atas kehendak siapa? Jiwa. Jiwa di atas kehendak siapa? Allah melalui ruh itu sendiri. Yang bersihkannya sifat. Yang dibersihkan sifat pula. Karena tidak mungkin yang membersihkannya bukan sifat. Itu mustahil. Maka sifatnya wudhu agar tunduk, agar kau sadar dengan segala fitrah. Sadar dengan ketetapan dengan fitrah yang ditetapkan. Karena sifat-sifat yang fungsi-fungsi sifat dan segala bentuk sifat dia pasti akan mengalami perubahan. Pasti juga akan mengalami rusak. Makanya dia pasti akan mengalami kotor. Maka bersihkan. Tentulah yang membersihkan sifat pula. Ya, sifat. Dari mana? Daripada sifat pula. Dari mana? Dari suci. Suci sifat atau bukan? Sifat. Yang dilekatkan dari siapa? Jiwa. Nah, di sini baru kita ngerti. Itu apa maksud saya? Kalau tidak begini kita uraikan, orang tak paham. Pahami dulu sifatnya apa. Itu apa maksud saya? Termasuklah yang terpuji. Pujian ini sifat atau bukan? Sifat. Yang dipuji sifat, yang memuji pun sifat. Bahkan pujian itu pun sifat. Lalu kenapa dikatakan Muhammad? Apa maksudnya ada yang terpuji? Adalah sifat yang sempurna. Sifat yang agung. Itu maksudnya. Yang dibersihkan sifat, tentulah yang bersihkan sifat pula. Yang bersihkan sifat atas kehendak sifat pula. Kehendak sifat daripada diri. Nah, diri itu jiwa yang bersumber daripada cahaya bersumber daripada ruh, daripada kehendak Allah. Urusannya jelas, terang, dan dia bisa dipahami, dicerna dengan sebaik-baiknya. Baru kita ngerti. Barulah kita ngerti kenapa kita berdiri betul. Berdiri betul di sifat. Yang tampak, yang zahir, yang tersurat di sifat. Namun yang tersirat bukan. Maka disuruh kita berdiri betul tuh betul-betul diri. Betul-betul diri yang bukan sifat. Betul-betul diri yang bukan sifat. Kalau sifat jangan ditanya. Kita berdiri betul gak betul sifat? Jasad kita sifat. Pandangan kita sifat. Mau kita bilang tangan, kaki, apa pun bentuknya sifat. Mau dalam keadaan diam ke, berbunyi ke, dia sifat. Tapi ini maksudkannya berdiri betul itu adalah diri yang bukan sifat. Barulah kita akan jahilkan sifat segala sesuatu yang bersumber pada diri. Allahu Akbar. Dia menjelaskan penyerahan. Apa yang diserahkan? Sifat. Kepada apa? Kepada pemilik, pencipta atas segala sifat. Nah, baru kita jelaskan lagi. Baru kita ngerti kenapa tergariskan di telapak tangan sejajar dengan daun telinga ini. Lalu menyerahkan apa yang diserahkan sifat. Apa yang diletakkan digariskan garis telapak tangan. Ketetapan yang melekat pada sifat. Karena sifat semuanya butuh unsur sebab. Saya ulangi, karena sifat semuanya melalui unsur asbab, adanya sebab. Maka kita butuh sebab. Nak lahir ya ada sebabnya. Nak meninggal pun butuh sebab. Tapi satu-satunya nak berusaha sebab yang langsung. Nah, diri. Maka pisahkan dulu
antara hidup dengan sifat hidup beda. Kalau hidup dia langsung, maka benar kata Allah, sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan orang yang mati. Dua unsur ini dijelaskan. Pertama adalah diri, kedua adalah sifat. Kalau orang kan memahami sifat, maka yang dipahami tetap sifat. Tidak bisa dia memahami diri. Tapi kalau orang memahami diri, dia akan mengerti segala sifat dan diri. Kalau bahasa saya waktu itu, kita ini harus memahami, selama kita menggunakan alat, kita terjebak dengan alat. Tapi kita tak memahami diri yang bukan alat. Kalau kita memahami bahasa itu adalah bahagian daripada perumpamaan, maka selama itu pula kita akan terjebak dengan perumpamaan, tapi kita tak mengerti maksud yang sebenar. Antara maksud dengan perumpamaan beda. Tujuan dari maksud perumpamaan dengan perumpamaan itu beda. Sama dengan ini, maka betul-betul kita jeli. Dari awal kita buka lagi dari awal. Maka saya katakan short inilah pembukaan ini supaya kita ngerti. Dari awal apa masalah kita disuruh untuk berwudu. Apa tuh wudu? Pahami dulu dari kalimat wudu. Pahami dulu dari penyebutan wudu. Kemudian ada apa dengan wudu? Kalau selama ini kan tahu orang nak bersihkannya. Padahal tujuan agar kita mengerti mana sifat, mana diri yang dibersihkan sifat. Lalu siapa pula membersihkan sifat pula? Karena hukumnya sifat dengan sifat. Begitu pula alam. Alam ni makhluk. Tempat ni semesta ni makhluk. Tentulah di dalam tempat ni adalah makhluk. Itulah saja Allah tak membutuhkan tempat. Karena Allah bukan makhluk. Maka benar Allah bilang, dia laisa kamitslihi syai'un. Tak ada tawar-menawar masalah itu. Jangan sampai digugurkan, jangan sampai dibantah. Nah, persoalan ini harus kita kaji lagi. Mengkajinya benar-benar kita merenungkan apa yang terkandung pada diri kita, apa yang tersingkap, apa yang tersurat, apa yang tersirat. Dalam berdiri betul itu sudah jelas. Yang nampak itu yang tersurat. Jangan kau cari lagi sifat. Jangan kau cari lagi segala sesuatu yang sebut sifat, karena sudah dijahirkan dengan sifat. Kita berdiri saja sudah sifat. Sifat berdiri, bahkan dijahirkan dengan tubuh atau jasad, itu sifat. Maka disuruh berdiri betul untuk menemukan diri yang bukan sifat. Saya ulangi, diri yang bukan sifat. Kita memahami diri agar kita bisa paham segala sifat. Tapi kalau kita memahami sifat, kita tidak paham dengan diri. Itu pasti. Karena memang ada hukum alam seperti itu. Barulah kita mengerti. Kenapa? Karena memang masa katakan setelah kita angkat takbir, apa yang dijahirkan di situ? Sempurnanya sifat awal sebut nama Muhammad dan ciptaan awal, yaitu roh. Maka ada wujud, ada dijahirkan dalam bentuk qiyam. Nah, apa yang kita pandang qiyam? Sifat. Yang dipandang, kita pandang orang qiyam ini sifat. Kenapa kita memandang dengan sifat? Mata ni sifat, bentuk mata ni sifat, fungsinya sifat atau bukan? Sifat. Tentulah yang dijahirkan, yang dipandang juga sifat. Abang dengar tak suara saya ni? Dengar. Abang dengarkan apa? Telinga. Telinga sifat atau bukan? Sifat. Sifat pendengaran. Tentulah yang didengar sifat, yang diperdengar pun sifat. Barang tak kena mana. Persoalannya bukan yang didengar, bukan yang dipandang. Persoalan kita pahami diri. Saya ulangi, diri yang bukan sifat. Diri yang benar-benar dikaruniai atau memang benar-benar dia yang menjadi kontrol utama atas sifat. Maka benar, ya salat tanha anil faksa wal munkar. Apa tu? Faksa tu apa? Sifat atau bukan? Sifat. Munkar sifat atau bukan? Sifat.
Karena orang yang sholat, yang benar-benar hidup dengan dirinya, dia mustahil akan hidup dalam faksa dan munkar. Kenapa? Karena dia hidup dengan diri, bukan dengan sifat. Tapi kalau orang yang berada pada sifat, yang terkontrol dengan sifat dan tidak akan pernah hidup dengan dirinya, maka selama itulah dia tak akan lepas dari paksa dan munkar. Nah, kata kuncinya di situ. Nah, kalau kita memahami ini semua, maka terungkaplah sampailah kita akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua ahli sifat. Kanan kiri yang kita ucapkan salam maka wajib bersuara. Karena segala sesuatu kanan kiri maupun kehidupan di dunia ini maupun alam segalanya sifat. Tapi satu-satunya yang bukan sifat adalah diri sebagai kunci awal. Makanya itulah saya bilang short lagi. Short itu menjelaskan kunci. Kunci itu adalah diri, bukanlah sifat. Maka pisahkan antara diri dengan sifat. Jangan sampai jasad dikatakan diri, jasad ini adalah sifat, maka dikatakan dia alat. Dunia ini adalah sifat, maka dikatakan adalah alat yang disediakan. Sehingga sempurnalah kita menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Nah, rahmat ni apa? Rahmat itu bagian yang sempurna yang Allah berikan untuk kepada dirinya, hingga dijahirkan pada sifatnya, dan sifat ini akan mengikat kepada segala sifat-sifat yang ada sehingga menjadi sempurna. Apa yang dibawa rahmatan lil alamin? Ya, sifat awal Muhammad. Begitulah kalau kita menjelaskan ini secara teliti. Sehingga dalam penguraian terutama untuk masalah ini, itu memang harus benar-benar teliti. Karena memang betul-betul kita harus bisa membedakannya. Sehingga kita nak mencampur adukkan. Daripada ini pula kita juga akan mengangkat. Kalau kita akan melihat sifat hidup, sifat mati. Kan sifat, ingat, barang yang hidup dengan sifat, maka dia tidak lepas daripada hidup dan mati. Inilah bicara sifat. Sifat hidup dan sifat mauti. Tapi kalau bicara hidup yang bukan sifat, maka dia tidak akan mati. Nah, saya ulangi. Ingat, hidup yang bukan sifat. Sungguh mereka tidaklah mati, melainkan kami angkat sebaik-baiknya tempat di sisi kami, dan kami cukupkan atas rezeki. Di sinilah biar kita ngerti, biar kita bisa benar-benar paham dengan apa yang dimaksud dengan solat. Dari awal kemarin saya katakan solat itu menghantarkan kita untuk menemukan jati diri dan menghantarkan kita memahami asal usul. Kalau tidak, kita akan terjebak. Lalu diri kita tidak tahu, lalu sifat kita katakan diri. Hingga kita akan terjebak dengan segala sifat. Makanya dia tidak akan bisa keluar daripada urusan dunia. Dunia ini sifat, ya, dunia sifat. Maka surga bagi orang yang bertuhankan atau yang berkiblatkan pada sifat-sifatnya. Maka barang siapa dia hidup dengan sifat, bukan hidup dengan diri, maka dunia surga. Tapi dia tidak akan merasa nikmat. Nikmat ini dikaruniakan kepada diri, bukan sifat. Dia tidak akan merasakan nikmat di akhirat. Jadi jangan heran kalau orang condong ke dunia itu, karena dia hidup dengan sifat. Dia tak pernah menemukan jati diri. Tapi kalau orang hidup dengan jati dirinya, dia tidak akan terjebak dengan segala sifat. Apalagi dengan dunia. Dunia ini dia tahu persis sifat. Dan yang terkandung pada dunia ini adalah sifat. Nah, kita ini temukanlah sebenar-benarnya sebagai diri yang sempurna atau ciptaan yang sempurna. Sudah diuraikan betul mana cahaya,
Mana sifat cahaya? Apa itu ruh? Ruh diri. Apa itu Muhammad? Pujian. Yang terpuji adalah sifat. Sifat awal. Sempurna. Tapi untuk sempurna semua Allah jadikan dengan jiwa. Jiwa lah sempurna. Include di dalam. Gimana Pak Safar? Ada pertanyaannya? Supaya enggak membingungkan, supaya agak diperjelas. Jangan sampai orang salah kaprah sehingga dicari diri yang bentuk sifat. Diri bukan sifat. Kalau diri itu adalah sifat, tidak usah jauh-jauh. Cukup dengan jasa saja sudah sifat. Bukan kedar diri betul itu dah sifat. Sungguh gitu suruh berdiri betul. Betul, carilah betul-betul diri yang bukan sifat maksudnya. Dari situlah baru dia bisa menyerahkan. Siapa yang menyerahkan sifatnya? Diri. Allah Akbar. Maka dikenalkan dari awal dari mana? Dari wudu. Wudu sudah kenalkan di awal. Biar kita tahu fitrahnya sifat tuh, yang difitrahkan sifat tuh, dinyatakan sifat untuk menyatakan sifat. Kita jangan terkecoh dengan yang dinyatakan, tapi temukan, pahami, dan hiduplah dengan diri, bukan dengan sifat. Kalau dengan sifat tidak akan pernah dengan diri, maka dunialah tempat dia nanti. Dia tak akan menemukan akhirat. Tapi kalau dia menemukan dirinya, maka dia sempurna atas sifat dan diri. Ingat, barang siapa yang menemukan jati dirinya, maka dia sempurna atas sifat dan dirinya. Tapi barang siapa yang hidup dengan sifatnya tapi tidak menemukan jati dirinya, maka sesungguhnya dia tidak akan bisa hidup dengan dirinya, melainkan akan terjebak dengan sifat. Dengan sifat kehidupan, dengan sifat dunia, sifat senang, sifat sedih, sifat susah. Dengan segala sifat. Dengan sifat keindahan, dengan sifat apapun. Dia berkiblat dengan sifat, maka dia akan bergantung dengan sifat, maka dia hidup dengan sifat. Tapi dia tidak akan pernah hidup dengan jati diri. Itulah kenapa alasannya solat diwajibkan. Karena tidak bisa dijelaskan orang lain. Hanya diri kita sendirilah yang menjalankannya dan menemukannya. Itulah alasannya kenapa semua hati-hati menjelaskannya. Ini dah sikit banyak dah sebuka, tapi sikit-sikit dah sebuka. Supaya ngerti, supaya teliti. Karena syaratnya kita harus teliti. Sungguh Allah telah jadikan segala hamparan langit dan bumi. Apa yang dihamparkan? Sifat. Apa yang terhampar? Sifat. Dan apa yang terkandung pada hamparan ini? Sifat. Untuk apa? Untuk sifat. Maka alat untuk alat. Maka jadikanlah alat itu memang fungsinya. Tapi jangan kita hidup tu dengan alat, tapi hiduplah dengan diri. Sehingga benar-benar kita terpelihara, sehingga benar-benar tidak akan terjebak dengan segala urusan dunia. Kita jadikan dunia ini sebagai alat, kita jadikan dunia ini sebagai jalan. Memang dia alat, memang disebutkan jalan. Maka kalimat lain tu dalam Quran tu jelas sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Dia tak ada tawar-menawar. Barulah tiga jenis golongan manusia dijelaskan. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiga jenis manusia. Sekarang kita berada di mana? Saya coba uraikan ini biar memperhalus supaya lebih memperjelas. Maka dengan Furqan tu kita punya proteks. Sehingga apa yang dinyatakan orang itu kita paham. Kita tahu di mana kelirunya. Hingga dia yang menyatakan sendiri tidak sadar ada yang keliru. Padahal jelas kelirunya. Keliru menurut siapa? Menurut Quran, menurut Allah. Karena persoalan ini yang tak pernah terpecahkan. Apalagi orang tahu ini hanya sekedar perintah, tapi dia tidak pernah memahami maksud di balik. Bukan ke dalam sifat gerak, sifat diam, sifat tubuh kita ini adalah isyarat. Ayo, ada yang bisa bantah tak kalau itu bukan isyarat?
Isyarat. Nah, kenapa tidak memahami maksudnya, menemukan tujuannya? Bukankah sholat itu harus jalankan di dalamnya adalah isyarat? Bukankah tubuh kita ini adalah isyarat? Bukankah tubuh kita adalah petunjuk? Bukankah segala sesuatunya adalah petunjuk dari Allah? Petunjuk ini isyarat atau bukan? Petunjuk melekat kepada isyarat, juga melekat pada diri. Tergantung kita berada di mana. Kira-kira yang tak masuk akal atau yang kira-kira yang berbantah dengan akal, silakan. Karena benar-benar Allah suruh kita tu berakal sehat. Bukan hanya berakal sehat pula akal kita. Kemudian kita dituntun dengan disuruhnya untuk berfikir. Karena berfikir itu harus, syaratnya adalah butuh kesadaran. Dan sadar itu adalah salah satu-satunya sifat. Ingat, sifat yang langsung daripada jiwa. Nah, jiwa inilah diri. Kenapa dikatakan sifat? Karena dia melekat, include dengan alat. Karena sifat itu adalah alat. Nah, kalau ini kan enak kita memahami. Kalau begini kan terang, jelas. Oh, begini, oh begitu. Jadi tidak asal orang lain menyampaikan atau orang lain buat pernyataan yang konteksnya sudah keluar maksud daripada Quran. Sehingga kita yang memahami narasinya, konteksnya, secara kalamullahnya, bahkan secara Furqan, kita bisa membedakan dengan teliti. Sehingga bertolak belakang ke atau benar-benar menyimpang jauh dengan Quran, kita faham dan sadar. Maka kita disuruh Allah berfikir, disuruh Allah itu berakal sehat. Karena itulah konsep di dalam kesadaran. Karena semua itu butuh sadar. Maka kita tidak dilarang untuk faham. Dalam keadaan apapun. Bahkan disuruhnya memelihara dalam 2/3 malam. Itu pun dalam keadaan sadar. Bukan disuruhnya faham. Bahkan terlelap pun disuruh bangun, suruh sholat. Karena sholat itu lebih baik daripada pandang ataupun tidur. Iya tak? Iya kan? Nah. Jadi di sisi inilah akan mengungkap tujuan dan maksudnya. Berarti benar. As-salatu khairun minan naum. Berarti benar pula. Sholat itu lebih baik. Bahkan diri kita, kalau kita hidup sendiri bukan dengan sifat, maka terhindar dari segala sifat keji dan mungkar. Ini narasi dah jelas. Tinggal kita temukan diri kita. Jangan kita cari di sifat, karena sifat dah ikut. Diberikannya kita sifat itu agar kita menemukan jati diri kita. Agar kita paham mana sumber sifat, mana sumber diri. Sumber diri adalah ruh, sumber sifat adalah Muhammad. Maka tak ada sifat yang melebihi daripada sifat Muhammad. Tidak ada yang bisa untuk sama dengan sepenuhnya dengan sifat Muhammad. Biar kita mengerti. Tapi di dalam diri kita sudah include di dalamnya. Kalau kita mau betul-betul hidupnya, maka bicara hidup bukan dengan sifat hidup. Maka bicaralah, maka temukanlah diri, bukan sifat diri. Maka ketemulah dengan akhlak yang benar-benar. Sungguhnya Rasulullah itu membawa Islam untuk membetulkan akhlakul karimah. Akhlak ni apa? Sifat atau bukan? Sifat. Karena sebaik-baiknya akhlak itu adalah diri yang membawa akhlak. Saya katakan diri, bukan sifat lagi. Tetapi kalau orang tidak memahami dirinya, dia akan terjebak dengan segala sifat. Ini bahasanya cukup terang maksud saya kalau saya jelaskan, cuma betul-betul mau direnungkan dan kita benar-benar temukan jawaban. Karena jawaban ini tak perlu kita cari kemana-mana, dia include di dalam diri kita. Maka betul-betul kita disuruh sadar dan kita suruh pelihara 2/3 malam agar benar-benar
Kesadaran kita lah menyebabkan kita tidak pernah lepas daripada segala sesuatu kepada Sang Pencipta kita. Daripada awal memahami kejadian awal kita, memahami asal usul kita, maka jelas terang benderang kita tak akan pernah keliru dan kita tak akan pernah salah untuk kembali. Jangankan untuk jalan kembali, bahkan menghadapi kembali dengan ketenangan, kebahagiaan, bukan dengan ketakutan dan kebimbangan. Karena terjadinya kebimbangan dan ketakutan karena dasar ketidaktahuan. Anda tahu ada tak kebimbangannya? Tidak. Dan itu adalah syarat di dalam kehidupan. Apapun bentuk dalam kehidupan ini, karena ketidakpahaman kita, ketidaktahuan kita menyebabkan kebimbangan. Mungkin ada pertanyaan kali dari yang lain. Bang, silakan bang, ada pertanyaan bang. Saya buka ini karena memang dah waktunya kita buka. Tabir ini berkaitan dengan sholat sebenarnya. Karena sholat juga berkaitan segala sesuatu simbol dalam Quran. Simbol dalam Quran adalah simbol milik Quran yang tersurat itu adalah sifat. Maka yang kita memahami dengan sifat pula. Tetapi kalau untuk dengan memahami cahayanya, maka dengan dirilah kita ni. Maka kita akan mengerti yang tersirat.